وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari ini, di hari Kamis 4 ya, bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2021 atau tanggal 16 atau 15 Syawal 1421 Hijriah, 1422 ya. Lupa sangat. Alhamdulillah, syukur kita Allah takdirkan kembali berkumpul bersua dengan guru kita Al-Ustaz Dr. Ahmad Rajali MA, yang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau hari ini, siang hari ini menggantikan guru kita Ustaz Syahrani Mardani Asi, karena beliau berhalangan hadir gabung dengan kita. Alhamdulillah, Allah memberikan menggantinya yang luar biasa, Al-Ustaz Dr. Ahmad Rajali MA. Wah, sama-sama Betawi. Betawi. Jadi kalau Ustaz Betawi nggak hadir, ada cari yang Betawi juga. Luar biasa. Ya, ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik kita, insyaallah. Jadi kita bersyukur pada Allah siang hari ini. Kemudian kita bersolat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Teman-teman sekalian, jadi siang hari ini masih bab tentang qasasun minas sunnah ya. Kisah-kisah dalam sunnah, kisah-kisah baik dalam Al-Quran maupun dari As-Sunnah Rasulullah SAW. Hari ini tema yang akan disampaikan oleh guru kita itu bicara tentang cerita sapi yang bisa mampu mencerdaskan hati dan pikiran. Wah, luar biasa. Amin, amin. Ya. Jadi kisah sapi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz ya. Dan itu juga kisah yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ya, Ustadz ya. Surat Al-Baqarah gitu. Ayat berapa? 27 sampai 73 kalau nggak salah. Nanti Ustadz akan bercerita lah ya. Jadi kita akan mengambil hikmah dari kisah ini insyaallah. Baik, kita sama-sama baca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang hadir, yang gabung, mari kita simak ya, dengan apa kata bahasa Ustaz Amir itu, kita nikmati kajian kita siang hari ini. Baik, tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Firman yang alhamdulillah makin kelihatan sehat, apalagi di tanggal 27 ya, maka kesehatannya bertambah dan meningkat. Mudah-mudahan juga seluruh karyawan dan pegawai di Surveyor Indonesia insya Allah di tanggal 27 ini semakin tersenyum, semakin bersemangat ya. Apalagi ini adalah hari Kamis. Hari Kamis seringkali sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu menjawab, yauma yurfa'u fihil amal. Hari Kamis adalah hari di mana Allah angkat seluruh amal ibadah kita selama sepekan. Allah jejerin tuh, ngapain kita hari Kamis? Oh, tadi kita sholat zuhurnya berjamaah atau tidak? Oh, berjamaah, maka dikasih 27 derajat. Oh, dia tadi kagak jamaah, kenapa? Kakinya semurat, ya kan?
maka dia nggak bisa jamaah, dewek-dewekan. Lo bagaimana orang dia biasa jamaah kan begitu. Maka kata Rasul, wakilal mukal alaih, maka dikirimkan malaikat khusus mencatat orang-orang yang asam urat, mencatat orang-orang yang darah tinggi, mencatat orang-orang yang kolesterolnya naik tuh, yang dia nggak jemaah tuh, salat zuhurnya dewek-dewekan, agak jamaah dia. Tapi perintah Allah kepada Rasul, wakilal mukal alaih, ya kan? Recording in progress. Disampaikan kepada malaikat yang diperintahkan oleh Allah, uktub misla fa'ilihi, tulislah tetap pahalanya seperti dia masih sehat dulu berjamaah. Itu luar biasa ya. Artinya alhamdulillah, itu nikmatnya kita orang Islam. Biar kata kita mohon maaf, ya sembayangnya jarang-jarang jamaah karena emang udah umur di atas 40 tahun. Ya, beda sama Nabi. Kalau Nabi itu sholat dulu baru kakinya bengkak-bengkak. Lalu kalau kita belum sholat udah bengkak-bengkak duluan. Jadi Nabi paham banget umatnya belum sembahyang udah pada bengkak, udah pada asam urat. Makanya wakilal mukal alaih, maka dikirimkan malaikat khusus mencatat yang dulunya dia sering ngaji di kantin rohani, tapi kesempatan ini ada urusan yang nggak bisa ditinggal, ada meeting yang nggak bisa dilewatin, maka tetap malaikat mencatat bahwa keinginan dia buat hadir di kantin rohani, kemauan terdetik dalam hatinya tetap ingin ikut di kantin rohani, tapi mohon maaf karena memang Allah takdirkan qadar Allah nggak bisa, maka tetap pahalanya dia hadir di kajian daripada kantin rohani ini. Itulah tadi yang dibahasakan Ustaz Firman, nikmati itulah nikmatnya kita, nikmat beribadah, nikmat ngaji, nikmat dapat ilmu, begitu. Jadi enggak mesti kita seakan-akan maksain, enggak. Allah paham banget bahwa umat Muhammad itu umurnya cuma 60 sampai 70. Ya, Ustaz Firman udah 50 apa 65 kali dah. Artinya umur kita udah kagak banyak lagi. Lah mau ngapain lagi kita? Lah mau ngejar pahala, ribet. Ya, tapi Allah paham bahwa umat kita ini ketika ada waktu lowong enggak ada acara. Begitu ada acara banyak banget barengannya. Begitu kosong hari Senin, hari Selasa nggak ada kajian, hari Rabu tuh kagak ada yang ngajak makan. Begitu hari Kamis, masya Allah, nawarin makan buah bejibun, ya kan? Itu kan ujian juga itu. Nah, inilah yang kemudian nikmat kita ngaji di kantin rohani, nikmat kita menyantap sajian kantin rohani. Ini mudah-mudahan teman-teman kita yang belum bergabung, ketika qalbuhu mu'allaqun, hatinya tetap terpaut dengan kecintaan terhadap ilmu, maka benar yang digambarkan oleh guru kita Abi Faisal tadi, bahwa sebetulnya ada kenikmatan. Itulah kenikmatan kita beribadah dan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayahanda Buddha, para ibu, para bapak, seluruh pegawai dan karyawan di Surveyor Indonesia, seluruh yang hadir di sajian kantin rohani PTSI di era pandemi 1442 Hijrah, atau hari ini adalah tanggal 27 Mei 2021, yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlih, al-mudhillu liman yasha'u bi adlih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, sayyidina Muhammadin wa ala alihi alladzina 'asu fi 'asrih, mu'minina ba'da nubuwwatih. Wa ba'du, fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi miradih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fa yaqulu subhanahu wa ta'ala innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib wa basyirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Fa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbaku baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin al-aidin wal faizin al-mutatahhirin was salihin al-muttaqina was su'ada'il maqbulin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Seluruh peserta ma'asyiral muslimin wal muslimat sajian kantin rohani PTSI di era pandemi 1442 Hijrah atau 2021 Masehi. Hari ini hari Kamis di mana Allah perlihatkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita seluruhnya insyaallah masih terus diberikan kesempatan bermanfaat dan rezeki kita belum sempurna. Karena Allah akan ambil kita, Allah akan panggil kita, Allah akan minta kita menghadap kepadanya ketika manfaat sudah tiada dan rezeki kita sudah sempurna. Maka teman-teman yang sedang makan siang di luar tidak mengapa, mudah-mudahan tetap bersama kita hatinya dan tetap dalam Zoom kita, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, hidayah, ma'unah dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan katsiran ahsanal jaza, bahwa man ahsan nas ilaikum fakafi'u. Kalau ada orang baik kita berterima kasih. Alhamdulillah diajak Ustadz Firman di tempat yang baik, ya selalu beliau mengajak kepada kebaikan, belum pernah diajak kepada kemaksiatan, ya. Maka bersyukur, saya berterima kasih bisa diajak dalam kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ganti, Allah berikan yang terbaik, Allah lipat gandakan seluruh, bukan hanya Ustadz Firman saja, tim IT, seluruh teman-teman yang sudah banyak membantu sehingga terlaksananya kajian kita, sajian kantin rohani di PTSI di era pandemi yang syukur alhamdulillah sudah hampir 2 tahun kita berjalan dan coronanya sudah ulang tahun. Maka mudah-mudahan setelah kajian ini coronanya tidak ulang tahun lagi. Cukup sampai sajian kantin rohani ini di pandemi corona jilid 2. Jangan sampai jilid 3, ya. Kalau sampai jilid 3 berabe lagi kita. Kangen kita berpelukan dengan Ustadz Firman, ya bertemu di kantin, janjian di lift. Karena memang saya nggak punya kartunya, ya nggak pernah dikasih kartu, jadi kartunya kartu beliau. Kadang-kadang dikasih sama satpam, ya. Alhamdulillah siang hari ini bertemu dan ini luar biasa, dikasih judul yang subhanallah agak sedikit berat, tapi insya Allah pelan-pelan sama-sama belajar, ya. Adalah kisah sapi yang mampu mencerdaskan hati dan pikiran kita. Karena tujuan ibadah adalah bisa mencerdaskan hati kita dan pikiran kita. Maka ini entah beliau dapat foto dari mana ini. Ini mudah-mudahan masih begini mukanya.
Alhamdulillah ini sudah 40 tahun ke atas kalau salah fotonya. Udah nggak muda lagi. Mudah-mudahan kita sehat, walafiat dan penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita masuk kepada bagaimana Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sapi yang kita ingin buka, kita bedah untuk mencerdaskan dan hati kita harus masuk dulu pada kritik dan saran orang terhadap Islam yang kita jalani. Kita harus masuk dulu bagaimana keberlakuan kita terhadap Islam. Bagaimana kemudian kita, apakah sudah betul-betul profil muslim yang islami atau hanya baru sekedar muslim, baru sekedar muslimah, baru sekedar mendapatkan kartu hijrah. Hijrahnya euforia, tapi begitu keluar dari rumah, karena udah setahun lebih nggak keluar rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, belajar dari rumah, begitu keluar rumah, wah, bajunya kan udah mulai kekecilan. Ya, karena kan di rumah makan terus, ya kan. Begitu kekecilan dia lupa itu baju kekecilan, baju adeknya dipakai keluar. Ya, padahal baru hijrah. Nah, hijrahnya bagus, tapi kemudian nilai-nilai hijrahnya hilang. Maka ingin saya sampaikan di sini sebelum kita masuk bahwa kritik-kritik Islam ya yang kita yakini kita jalankan sesungguhnya merupakan imbas dari perilaku keberagamaan kita. Nah, saya ulang, ini imbas dari perilaku keberagamaan kita. Kita selaku muslim, baik yang muslim maupun muslimah, ini perilaku-perilaku kita yang kemudian mencuat di permukaan akhirnya menjadi hak publik. Begitu jadi hak publik ya sah-sah saja, karena publik kemudian siapapun bisa mengkonsumsi. Tapi itu kemudian berimbas ya menjadi bumerang terhadap keberadaan Islam itu sendiri. Ya. Padahal sebetulnya kalau kita mau jujur ya, saya tulis di sini bahwa ada dua hal yang berbeda ini, bukan berbuda. Nah, ini sambil ngantuk kayak nulisnya ini. Bukan berbuda tapi berbeda ya antara Islam dengan Muslim. Ya, jadi nggak bisa tuh disatuin. Meskipun kita harapannya sangat luar biasa, sangat kita ingin sekali ada titik kulminasi antara Muslim dengan Islam. Bicara Islam ya bicara itu nilai, bicara value. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya misalnya tadi sholat zuhur, Ustadz Firman sholat zuhur, Pak Heru sholat zuhur, Pak Ali Ghazali sholat zuhur. Maaf, begitu angkat tangan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya itu seringkali kita ucapkan. Padahal artinya bukan Allah Maha Besar. Ketika kita salat zuhur tadi Allahu Akbar kan dua-duanya angkat tangan Allahu Akbar. Itu bisa dipastikan sesungguhnya masyaallah asgor wa asgor wa asgor. Seluruh di luar selain Allah Subhanahu wa taala itu kecil dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan lagi Allah Maha Besar. Begitu kita mengangkat tangan kita ini sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasa kecil, kita bicara value, kita bicara nilai, ya. Kenapa? Karena kita Islam sedang menjalankan perintah Islam. Beda lagi dengan Muslim. Kalau Muslim itu identitas, kata sandang, Muslim orangnya. Maka bisa nggak dia Muslim tapi Islami? Bisa. Karena memang idealnya kita seorang muslim itu mestinya islami. Karena satu kata, baik itu Islam salima atau muslim aslama, kedua-duanya adalah punya akar kata yang sama antara aslama dengan salima, yaitu selamat. Ya. Maka kita nggak heran tuh, mohon maaf lahir batin nih masih dalam rangka Idul Fitri, saya ucapkan taqabbalallah taqabbal ya karim wa kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan semua kita menjadi fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi bukan hanya fauz, bukan hanya menang, akan tapi kita betul-betul menjadi peringkat yang Allah inginkan dalam keberagaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali itu Idul Fitri kita kan nggak mudik.
Di lampu merah ada mobil bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di kacanya tertuliskan hadza min fadli rabbi. Motor pakai jaket. Oh, jaketnya luar biasa. Ya, tulisannya macam-macam. Ya kan, majelis ini, majelis itu dan seterusnya. Ya kan, bahkan ada garda penjaga surga, luar biasa itu. Ya, ada tulisan saya pernah lihat tuh garda penjaga surga. Ya, padahal surga sendiri Islam tidak pernah mengklaim. Islam sekali lagi tidak pernah mengklaim surga itu milik orang Islam, tidak. Nabi saja itu diprotes sama sahabat. Apa kata Nabi? Ya kan, bahwa sebetulnya semua ibadah kita yang kita lakukan la yadkhulul jannata ahadakum, tidak akan kalian masuk surga. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau wahai Rasul? Wala ana, termasuk aku, enggak bakal masuk surga. Illa ayataghammadiyallahu birahmatih, kecuali Allah memberikan rahmat kepada apa yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan nih yang bikin Zoom ini Allah curahkan rahmat, ya. Yang bikin link, yang bikin flyer, Allah curahkan rahmat. Yang grow-growin di grup, ya kan, Allah kasih rahmat. Yang share di komunitasnya, di grupnya, Allah kasih rahmat. Ya, meskipun tidak hadir di Zoom ini, tetap hadir di Jamaatul Facebookiyah misalnya, Facebook Society, atau Jamiatul Instagramiyah, Instagram Society, tidak hadir di Jamaatul Zoomiyah, Zoomer Society hari ini, tetap insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mohon maaf, di lampu merah diterobos, ada orang tua menyeberang nggak dikasih, ya, di klakson malah dia duluan. Itu artinya bahwa maaf, ya kan, muslimnya tidak Islami, ya. Muslimnya yang tidak Islami. Harusnya Muslim itu Islami. Ketika dia pakai garda penjaga surga, ketika mobilnya itu hadza min fadli rabbi atau asyhadu an la ilaha illallah, maka jangan terobos lampu merah. Udah sabar aja dulu. Kenapa? Karena membawa value, ya. Maka menerobos penjaga surga, menerobos lampu merah, kan begitu. Ini juga jangan sampai value itu dilawan. Maka sunnah memang Rasul menyatakan, ya, menamakan anak itu sesuai agama. Rasul sering sampaikan hasinu adabakum. Jangan lupa kita membentuk karakter yang baik sesuai namanya. Kan seringkali kita kalau punya anak, ya, saya alhamdulillah punya anak lagi selama pandemi, Ustaz Firman, kemarin 3 sekarang 4, ya. Mungkin juga Ustaz Firman. Ya, Allah ibarik ya. Tapi anak ya, bukan bini, ya. Itu seringkali kan hasinu asma'akum, kita dikasih untuk prerogatif kita memberikan nama yang baik, tapi hasinu adabakum, kita lupa membentuk karakter. Nama-namanya bagus-bagus, Jibril, Mikail, ya kan, saking aja nggak dinamain Israel sama dia, ya. Begitu jauh kuliah di Malang misalnya, ya kan, bapaknya ngap-ngapan, ya Ustaz Firman punya anak di Malang namanya Israel misalnya. Begitu lagi nggak enak badan, lagi ngap-ngapan, datang anaknya. Siapa yang datang? Israel. Wah, itu yang jagain panik itu. Israel nyampe. Jadi makanya jarang namanya Israel, hanya Jibril, Mikail, Ridwal dan seterusnya. Nah, kita lupa membentuk karakter. Nah, nanti sapi ini nanti dia membentuk karakter kita. Yang dibentuk adalah karakternya. Ya, kenapa? Karena Rasul yang menyatakan hasinu asma'akum wa hasinu adabakum. Bukan sekedar namanya yang Islami, tapi hasinu, karakternya kita bentuk. Harus kita bentuk. 7 tahun ajak sholat, masih bercanda, enggak apa-apa. 10 tahun ingetin, ya, zuhur belum sholat bangunin, ya. Kalau perlu tarik rambutnya, kupingnya, ya, biar dia ingat bahwa ini udah zuhur. Jangan main game aja, ya kan, dengan alasan dia belajar online, ya. Maka Islam itu bukan Muslim, ya. Islam itu artinya nilai, ya. Adapun orang yang bukan Muslim, ya, namun ada perilakunya yang sangat Islami, ya. Ada juga orang yang tidak Muslim tapi perilakunya sangat Islami, ya, kelihatan baik Islami. Nah, ini sesuai apa yang disampaikan oleh beberapa pakar dalam hal ini.
katakan saja pernyataan para pakar ini sampaikan di sini, saya sampaikanlah Syekh Muhammad Abduh. Beliau ahli hadis, juga ulama kenamaan Mesir, ya. Ada kitabnya itu yang fenomenal, ada Tafsir An-Manar, ya. Itu juga luar biasa, banyak dicari orang, menjadi referensi-referensi bagi mereka yang mencari hakikat kehidupan. Ya, Syekh Muhammad Abduh ketika beliau pulang dari dakwah di Eropa, kemudian dia ke Inggris. Sepulang dari Inggris itu beliau sampaikan, wajadtul Islam fi Uruba ma la ajiduhu fi Misra. Saya banyak mendapatkan Islam di Eropa, apa yang tidak aku dapatkan di Mesir. Beliau kan orang Mesir, pulang ke Mesir, ternyata Mesir itu Islami. Ya, contoh misalnya di pinggir-pinggir jalan juga, kalau kita nawar terlalu murah, orang-orang yang dagang akan bilang shollu ala nabi, ya kan, berselawatlah kepada nabimu, agar apa? Diberikan rahmat, kemudahan, karena kemurahan nawarnya, ya kan. Jadi udah sama saudara, nawarnya murah banget. Itu kalau kita masuk di Kairo itu, kalau kita masuk ke bandara itu ada tulisan amsalukum katsir. Ya, apa itu amsalukum katsir? Orang-orang yang semisal kita tuh banyak. Ya, ahli tafsir di kita mungkin ada Quraisy Shihab, ada Mukhlis Hanafi, ya kan. Bisa kita hitung dengan jari. Kalau di Mesir kebanyakan, ya kan. Kajian-kajian ahli hadis, ya kan. Abi Faisal, ya kan, ahli tafsir bisa kita ingat, ya kan. Banyak guru-guru kita yang kemudian bisa kita ingat, akan tetapi kalau di Mesir banyak, bahkan ahli maksiat pun banyak. Itu kalau di kita ada goyang ngobor, ya kan, goyang itik, macam-macam. Itu belum ada apa-apanya dibanding goyang-goyang Fir'aun, ya kan. Sebetulnya maka amsalukum katsir, ya. Nah, di sini beliau menyatakan bahwa Islam itu ternyata di Eropa luar biasa, ya, nilainya. Nah, yang kedua ada fakar yang menyatakan, Syekh Yusuf Qaradawi, ya, ra'aitul Islam fi biladi ghairil muslimin. Saya mendapatkan banyak, ya kan, Islam itu di negeri-negeri yang penduduknya bukan muslim. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok kita Muslim sendiri jauh dari nilai Islam? Ini pertanyaan beliau saat halal bihalal di Mesir. Kalau tidak salah tahun 2010 itu kita ikut halal bihalal beliau di Sholah Kamil. Itu pertanyaan yang beliau lontarkan kepada kita. Kenapa kita sebagai Muslim sendiri jauh dari nilai-nilai Islam? Nah, ini juga sepadan dengan apa yang beliau sampaikan, ra'aitul Islam fi biladi ghairil muslimin. Saya melihat Islam di negara-negara yang bukan muslim ternyata. Maka ini nilai. Saya pernah menyinggung nilai ini, akan tetapi kenapa saya singgung lagi? Karena ini penting. Ada kitab namanya ditulis oleh Imam Jurjawi. Kitabnya itu adalah Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu. Hikmah bersyariat dan landasan filosofisnya. Jadi hikmah kita beribadah itu ada landasan-landasan filosofisnya. Ada nilai-nilai yang kita bisa ambil dari perintah-perintah beribadah. Maka saya ingin katakan di sini Islam ya nilai. Ya, Islam itu nilai yang harus kita jaga, kita pelajari. Kita di kantin rohani ini juga dalam rangka mencari nilai, menjaga nilai, mengenang nilai dan seterusnya, agar nilai-nilai tersebut bisa terus kita jaga dan kita ceritakan kepada orang-orang tercinta kita. Contoh saja misalnya, ya, pesan-pesan ibadah yang terlupakan, pesan sholat, ya, misalnya bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya kasih bol di situ hitam, bahwa pesan sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka yang namanya korupsi, ya, namanya kolusi, ya, itu kan sebetulnya sesuatu yang kemudian mungkar, ya, sesuatu yang kemudian fahsya. Di saat orang kemudian sedang kesulitan mendapatkan bahan makanan, kemudian kita menjadikan diri kita lebih dari apa yang kita ambil dari orang lain, akhzul mal bil batil, maka sebetulnya kita sedang tidak berfungsi pesan sholat dalam hati kita. Itu artinya bahwa ada pesan dalam ibadah. Pesan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pesan puasa la'allakum tattaqun,
agar kita bertakwa. Bertakwa berarti imtisalu awamiri wajtinabi nawahi. Bukan hanya di bulan puasa kita menjaga diri, tapi kemudian imtisal itu kita aplikasikan dalam bulan-bulan di luar puasa. Pesan haji yaitu mabrur. Maka al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, maka dia hanya mendapatkan pahala kecuali itu adalah surga. Kenapa? Haji mabrur. Maka sebetulnya kalau pesan-pesan ibadah, pesan sholat, pesan puasa, pesan haji, pesan zakat, pesan tarawih, pesan bacaan Quran, pesan qiyamul lail, pesan sahur, pesan takjil, pesan zakat, infak, sedekah, sebetulnya kita tidak perlu lagi tuh yang namanya KPK, BPK, inspektorat. Sebetulnya kalau fungsinya ini dijalankan, hanya saja fungsinya itu macet. Sehingga apa? Ya fenomenanya akhirnya yang terlihat adalah orang Islam, meskipun ada juga yang non muslim. Akan tetapi terlihat orang Islam lah yang kemudian melakukan hal-hal penyelewengan. Maka perlu kita yang namanya waskat. Saya tulis sini, waskat itu adalah pengawasan malaikat. Maka masuk kita kepada kecerdasan hati dan pikiran. Ya, otak ini ya pikiran kita. Ya, biasa kita kalau di rumah ini kan belajar dari rumah ya, daring ya. Sampai sekarang masih daring anak-anak kita. Itu biasanya anaknya yang belajar, bapaknya yang pusing, emaknya yang marah-marah, ya kan? Itulah dinamika kita mendidik anak kita bahwa sesungguhnya anak kita ini adalah sekolahnya di rumah. Al-madrasatul ula ya, al-baitu madrasatul ula, al-ummu madrasatul ula. Artinya memang emaknya yang kemudian orang tuanya yang menjadi madrasah pertama. Ya, di sini saya tuliskan 2 tambah 2 4. Ada juga 2 tambah 2 itu 22. Nah, itu artinya kalau yang 2 tambah 2 4 ini hati dan pikirannya benar. Ya. Tapi kalau yang 2 tambah 2 itu 22, ya otaknya ya kan benar, ya hatinya juga nggak benar. Ya. Maka ada selentingan kita punya anak pintar atau benar. Nah, artinya yang perlu kita cermati adalah hati dan otak kita ini bersatu. Tentang apa? Tentang kebenaran. Ya, itu yang perlu kita lihat. Maka efek agama terhadap kecerdasan hati dan pikiran, tadi di awal saya sampaikan muqaddimah surat Yasin. Ya, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya rahman bil ghaib. Abasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Nah, ini bisa dilihat bahwa saya bold di sini wa khasyya rahman, ya. Bahwa sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang memberi peringatan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khasyah, nih khasyah rahman, ini mereka yang takut. Maka seringkali kita mohon maaf nih di taman rekreasi, tempat belanja, rumah makan, nih apa tuh bahasanya? Jangan malu dilihat banyak orang. Nah, kira-kira statement ini boleh betul apa enggak gitu kan? Jangan malu dilihat banyak orang. Ini kalau kita lihat lagi, sesungguhnya takut kita kepada Allah terbagi 2. Ada khasyah, ada khauf. Khasyah seringkali dimaknai oleh ketakutan ulama kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha, mereka sesungguhnya yang takut kepada Allah. Allah yang ditakuti siapa? Min ibadihil ulama. Ya, ini salah nantiknya, bukan iyadihi tapi ibadihil ulama, ya. Ya, ngantuk ini nulisnya. Yang kedua adalah khauf, ya, liila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Khauf ini ketakutan juga. Allah sampaikan wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepadaku, kata Allah, kalau engkau kemudian beriman kepadaku. Artinya kita nih masih tahap khauf. Kenapa kita perlu bicara tentang sapi hari ini? Karena kita masih pada tahap khauf, bukan tahap khasyah. Bukan tahap kemudian takutnya kita seperti takutnya ulama. Istighfarnya kita kalau kita ngerasa itu salah. Kalau kita nggak salah, kita nggak istighfar.
Beda dengan orang-orang saleh, ikut para nabi, ittiba. Mereka ketika beristighfar enggak melakukan kesalahan. Khawatir lupa, khawatir hati ini gulu berlebihan, khawatir kemudian memberi berlebihan, khawatir kemudian tidak memberi ketakutan dan seterusnya. Maka keluarlah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya kecerdasan hati dan pikiran kita haruslah pertama kita dapatkan ketika kita mendapatkan ilmu. Di mana itu? Seperti hari ini. Ya, di sajian kantin rohani ini, di era pandemi 1442 Hijrah ini, disinilah kita bisa mendapatkan ilmu. Tadi Ustadz Firman sudah menyatakan di awal, mari sama-sama kita menikmati. Nah, menikmati itu adalah ketika kita mendapatkan ilmu, nikmat luar biasa. Bahkan ketika kita tidak sanggup hadir pun sudah mendapatkan nikmat luar biasa. Maka saat sendirian itu juga harus kita mendapatkan kecerdasan hati dan pikiran kita. Ya. Saya tuliskan di sini ada surat Al-Hadid di ayat 4. Ya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Sesungguhnya Allah itu mengetahui di mana kita berada. Kita ngapain aja. Allah sangat tahu. Wa huwa ma'akum, Allah bersama kita. Ainama kuntum, di mana saja kita berada. Meskipun kita tidak hadir di link Zoom ini, tapi kita kemudian hadir di tempat lain, tapi hati kita terpaut dengan Zoom ini, dengan sajian kantin rohani ini, maka insya Allah Allah juga ma'akum ainama kuntum, tahu kita dalam hati kita. Nah, saya masuk ke dalam kisah sapi di sini. Ya, terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu betul bahwa Nabi Musa alaihissalam hidup tidak sendirian, berdampingan dengan orang-orang besar. Ada Fir'aun, ya, yang syukur alhamdulillah ini Fir'aun kita sempat hadir dan menziarahi kediamannya. Ada juga Korun, ya, ada juga Haman, ya. Nah, kisah ini adalah kisah yang kemudian ada seorang janda. Nah, ini kalau saya sebut janda biasanya pada ada melek nih, ya kan. Tapi mohon maaf, jandanya bukan janda muda, tapi janda tua. Merem lagi kayaknya. Wah, Ustaz bicara janda nih katanya, melek. Begitu dibilang janda tua, merem lagi dia. Kenapa jandanya janda tua? Karena udah punya anak jandanya. Yang dicari kan yang nggak punya anaknya saya. Nah, ini jandanya ini punya anak, kemudian anaknya ini belum akil balik. Ditinggalkan warisan oleh orang tuanya. Suaminya pernah memberikan satu wasiat bahwa dalam Al-Quran sesungguhnya dia meninggalkan satu warisan yang nanti ketika dia wafat sampaikan kepada anaknya. Apa ciri-ciri warisannya? Ada cluenya. Safra. Yang kedua faqi. Yang ketiga launuha tasurun nazirin. Nah, ini tiga hal ini yang sering membuai kita. Tiga hal ini yang sering kerap kali menjadi batu sandungan buat kita. Ya, tadinya mau udah ikut nih kajian di sajian kantin rohani. Temennya sekantor bilang tuh satu ruangan, makanya ulang tahun nih gue. Emang apa ya, gue traktir. Akhirnya mau ngikut sajian kajian gak jadi ya. Ya udah ikut aja ulang tahun. Nah, itu juga bagian. Kenapa? Sofro itu menarik, ya, cerah, kuning, enak dilihat. Wah, ulang tahun nih, makanannya enak nih. Nggak taunya ulang tahunnya di warteg, ya kan. Faqih itu bikin orang terbelalak, ya, bikin orang terbelalak, ya kan. Kalau ngelihat tuh kayaknya nggak bisa kedip, ya. Yang ketiga tasurun nazirin, itu menggoda kalau orang ngelihat. Ya, motornya bagus, mobilnya bagus, tapi mohon maaf kalau ditanya punya siapa bang motor bang? Ini motor bagus, punya siapa? Punya abang? Bukan. Punya siapa? Punya si Aang. Nah, Aang mana? Si Aang Suran. Jadi motor bagus punya si Aang Suran. Mobil bagus punya si Aang. Siapa Aang mana? Aang Suran. Motornya bagus, mobilnya bagus, tapi boleh ngutang. Dia duduk di atas utang, ya.
Tapi kalau kita motor jelek biasa aja, Shogun ya kan, yang warna biru yang suaranya udah ngeletek ya kan. Tapi dia tidak hutang, alhamdulillah jadi payah. Nah, 3 hal ini yang akhirnya menjadi clue ya dari warisan. Maka Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah di ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang dibaca Ustaz Firman tadi itu Al-Baqarah ayat 67 ya. Ini adalah 63 dan 7. Kemudian qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurun nazirin. Mereka berkata, ya, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang kuning, safra, ya, cerah, ya kan, ufaqi, ya kan, kemudian warnanya juga mencilak, ya, tasurun nazirin, dan kemudian juga dia enak dilihat oleh mata kita untuk melihat apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dari apa yang sudah disampaikan ya kan sebelumnya, bahwa ayat 69 tadi berbicara sebelumnya tentang ayat 67 dan 68. Tentang apa? Tentang apa? Kabar-kabar gembira setelah mereka ini Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan satu azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah hari Sabtu mancing. Nah, ini yang mancing hati-hati nih. Ya, kalau mau mancing jangan hari Sabtu. Ya kan? Itu kan jangan dilarang, jangan sampai nyari ikan hari Sabtu, ya kan? Fisabti, jangan sampai hari Sabtu. Tapi orang Yahudi nih emang dasar dia culas, ya kan? Dia nggak mancing hari Sabtu, dia mancingnya hari Minggu. Tapi hari Sabtunya itu dibikin codetan. Kemana? Ke empang. Jadi begitu dari laut dicodet sama dia bikin empang sendiri. Nah, seharian hari Sabtu itu kemudian itu air ikan lari ke balong, lari ke kolom-kolom, lari ke empang itu. Nah, untuk menghindari larangan tadi, larangan Musa, dia mancingnya hari Minggu. Tapi padahal ya, itu nyari ikannya, misain ikan itu hari Sabtu. Itulah orang-orang Yahudi. Maka Allah sampaikan wa kunu qiradatan khasiin, dan Allah laknat mereka menjadi kera-kera yang keji. Makanya saya juga berpikir kemarin, alhamdulillah begitu Idul Fitri, sebelum akhirnya Ragunan ditutup, ya kan, kita sempat ke sana. Itu saya juga herannya kenapa? Ragunan yang kita datangi itu nggak kayak Ragunan yang kayak dulu-dulu. Ragunan sekarang kalau kita liatin, dia ngelihat kita. Jadi kita ngelihat orang-orang hutan di Ragunan nih, kita liatin begini, dia ngeliatin kita. Saya berpikir jangan-jangan nih orang-orang Yahudi yang dulu dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita ngelihat dia ngeliatin lagi? Karena harusnya dia bunyi-bunyi, au, enggak. Ini mau ngeliatin kita. Seakan-akan nanya, orang mana lo, begitu kata dia. Video viral kemarin di Bali itu banyak beredar. Segerombolan kera itu datang ke satu hotel, ya kan. Kemudian mohon maaf, dia ke kolam renang nggak langsung nyebur. Jadi ada tangganya, ada papannya, kemudian dia loncat dulu seperti orang loncat. Kan kalau dia kera beneran ya ngejebur aja, ribet-ribet amat pakai naik tangga. Ya kan, ini pakai naik tangga dulu, terus jalan di papannya, terus loncat indah dulu, ya kan. Mungkin ini keraknya kera terlatih, tapi kita berpikir jangan-jangan ini kunu qiradatan khasiin, jangan-jangan ini memang kera yang kemudian dulu Allah laknat mereka. Artinya saya bicara ayat sebelumnya itu dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah itu Allah berikan anugerah, diantaranya adalah diberikanlah Baqarah yang safraun faqi'ul launuha tasurun nazirin. Maka ibu ini kemudian pesan kepada anaknya, ambil sapinya. Di mana diambil sapinya? Diambil di hutan, ya.
Tapi pesan emaknya apa? Jangan sekali-kali kau tunggangi. Ya, pesan emaknya, perintah emaknya, jangan sekali-kali kau tunggangi. Ya, lihat, anak ini adalah anak yang belum balik. Kalau semua di Survivor ini kan bukan lagi balik, tapi udah bulak-balik. Ya. Kalau yang dia belum akil balik, kali ini udah bulak-balik, ya kan. Perintahnya jangan kau taiki, ya kan. Begitu diambil, ya kan, sudah diambil, sapi ini kemudian meminta untuk dirinya ditaikin. Ya bilang kepada anak ini, taikin aja. Kenapa? Karena dia juga kecil, belum balik. Tapi apa? Kata mamaku, kata emakku, aku jangan pernah naikin sapi ini. Maka dituntun. Kata sapi, naik aja. Nanti kalau kau nuntun aku, capek. Ya kan, aku besar kau kecil, ya kan. Tapi kata tetap anak ini menyatakan, mamaku melarangku untuk naik di bahumu. Maka kau kutarik. Ditariklah sampai rumah. Ya. Kira-kira ya dari kantor Survivor ke Joglo kira-kira nariknya begitu. Cuma dulu kan belum ada Joglo gitu kan, belum ada Survivor, ya kan. Begitu ditarik, ya kan, sampai ke rumah, fasubhanallahi fatabarakallah. Emaknya nih kaget, luar biasa, sapinya ini besar, gemuk, luar biasa, ya kan. Tapi emaknya bilang, nah ini kan warisan, ini kan sesuatu yang dipesan oleh bapakmu. Kalau kita urus, bagaimana cari nanti makannya? Pun kita udah nggak ada bapak lagi, bagaimana makan kita? Bagaimana kalau kita jual saja, nak? Nah, kata anaknya, namanya juga anak yang belum akil balik. Udah terserah mama aja, mau jual-jual, nggak apa-apa, ya kan? Nah, disinilah dialog orang tua, anak kepada ibunya, ibu kepada anak. Kan kalau istri ditinggalkan suami, maka dia punya anak, ya maka si istri itu dapat berapa? Ya dapat 1/8. Ya anaknya dapat 7/8. Itu artinya meskipun anaknya ini belum balik, tetap namanya hak itu harus diberikan. Hak anak 7/8, anak ibu ataupun istri yang ditinggalkan suami 1/8. Maka ada hak ibunya, ada hak anaknya. Bapaknya yang punya udah nggak ada, maka sebetulnya jauh lebih baik dijual sebetulnya. Maka kemudian dibawalah ke pasar. Sebelum berangkat emaknya ngomong. Apa yang disampaikan emaknya? Nah, ini yang disampaikan emaknya nih. Nah, bi ishrina dinaran wala tabi bi aksar min dalika illa ba'da masyuratin minni. Ini kata emaknya. Anakku, juallah bi ishrina dinaran. Jualnya itu 20 dinar. Walat tabi bi aksar jalika, jangan sampai jualnya itu lebih daripada 20 dinar. Ya. Kenapa jangan lebih dari 20 dinar? Kalau kau jual lebih dari 20 dinar, illa ba'da masyuratin minni, kecuali engkau, anakku, sudah bermusyawarah dengan aku. Jadi kalau ada orang nawar 20 dinar, ambil. Kalau kemudian lebih dari 20 dinar, dia harus ngomong dulu musyawarah sama emaknya. Dibawa tuh, begitu sampai di pasar, ini luar biasa, ya kan? Emaknya udah mesen, jangan ditunggangin, tuntun. Kenapa dituntun? Kalau ditunggangi itu kelihatan tidak ada aura sofra unfaqiul launuhat tasurun nazirin. Tapi begitu dituntun itu luar biasa. Orang ngelihat nawar, luar biasa sapinya, ya kan? Dijual berapa? Ishrina dinaran, 20 dinar ya Tuan. 20 dinar ya Tuan. Wah, 15, ada yang nawar 15 ya. Enggak ya Rasul. Enggak ya Tuan, 20 dinar. Kalau kita kan kagak. Kalau orang udah nawar 15, ya beda-beda 5 doang, udah enggak apa-apa dah. Ntar begitu sampai rumah kita bilang, "Mak, ya namanya aja corona, Mak, corona, ya kan? Sapi udah enggak kayak dulu harganya." Kalau sekarang ya harga corona, emak nyuruh jual 20 dinar. Orang nawar 15, mak. Ya, padahal dijualnya 20 misalnya. Atau orang nawarnya 10, mak. Yang 5 dikantongin sama dia. Itu orang-orang sekarang, ya kan. Itu artinya bahwa kemudian di perjalanan orang nawar di bawah 20 dinar. Terakhir 17 wanus. Ada 17,5 ditawar. Apa kata dia? Enggak, Tuan.
orang-orang ini semua nawarnya kan 15, saya 17,5. Tidak ya Tuan, kenapa? Ibuku menyuruh aku jualnya 20 dinar. Kalau nggak 20 dinar saya nggak jual. Akhirnya apa? Ja'a rajulun, datang tuh seorang yang kelihatan bayadus siap, bajunya putih, bersih. Apa dia bilang? Bi'atu talasina dinar. 30 dinar dijual nggak? Dia kan mintanya berapa? 20 dinar. 30 dinar dijual nggak? Ya kan? Enggak ya Tuan, saya nggak jual kalau 30 dinar. Kenapa nggak dijual? Yang orang bilang gini, goblok banget sih kagak dijual. Lah kan jualan 20 dinar. Kita nawar 15 kagak dikasih. Dia 17,5 juga orang dibagi. Lah ini ada orang mau beli 30 dinar. Lah kan untung banyak sebetulnya. Tapi apa kata dia? Illa ba'da masyuratin minni. Saya nggak boleh jual Tuan, kecuali saya ngomong dulu sama mak saya. Akhirnya apa? Kata orang yang sadidu bayas siap, orang yang pakaian putih ini, ya udah bilangin mak kamu, ya kan, boleh nggak jual 30 dinar? Nah, pulang lagi mak. Gimana Tong? Enggak, insyaallah mak, orang-orang pada nawar 15, 17,5. Nggak ada yang 20 dinar. Lah, terus bagaimana? Ini ada orang nawar 30 dinar. Bagaimana mak? Ya udah jual, nggak apa-apa. Nah, lihat. Kan sebetulnya nih anak boleh aja ngomong. Dia 30 dinar dia jual. Ya kan, pulang ke rumah udah laku mak. Yang 10 dinar dikantongin sama dia. Kan bisa jadi begitu. Tapi karena dia illa ba'da masyuratin minni, jangan kau jual kecuali kau ngomong sama emak. Musyawarah sama emak. Nah akhirnya setelah itu dia balik ke pasar. Begitu di pasar, apa kata yang orang laki ini, orang yang nungguin ini, apa kata dia? Gimana, dijual nggak? Boleh dijual 30 dinar. Apa kata dia? Siti dinaran, aku beli 60 dinar, 2 kali lipat. Tadi kan 30 dinar, aku beli 60 dinar, 2 kali lipat. Ya, tambah bingung lagi, nggak dijual Tuan, nyuruhnya 30 tadi emas saya. Kata orang sekitarnya, bego banget sih lu, bukan dijual aja gitu. Akhirnya apa kata dia? Ya Tuan, illa ba'da masyuratin minni, saya mau musyawar lu sama emak saya. Saya ngomong dulu karena ini amanah, ya kan, emak saya ngomongnya dia adalah 30 dinar, pulang terus. Begitu sampai ke sono, ya kan, mak dijual 60 dinar. Ya, apa kata emaknya? La tabi fa innaha malaikun min malaika. Jangan dijual. Sesungguhnya itu adalah malaikat yang Allah turunkan untuk menguji keimananmu meskipun engkau belum akal balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa ingin saya katakan begini, kita sepakat bahwa yang baik itu baik, yang tidak baik itu tidak baik. Belajar dari sapi ini, kita ini kadang-kadang kehilangan legalitas. Padahal legalitas itu sesuatu yang benar. Rasul berkali-kali sampaikan kepada kita bahwa iyyakum wal kadhib, jangan sekali-kali kita dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu membawa kita kepada kehancuran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kehancuran itu menuntun kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang penting buat kita? Ya alaikum bisidqi. Kita jujur, benar. Ya. Lesbian, gay dan seterusnya itu kan kita bisa lihat benar atau tidak. Ya kan? Korupsi, nepotisme dan seterusnya itu kita bisa lihat itu benar atau tidak. Nah, ditunggangi. Tadi kenapa sapinya tidak ditunggangi? Karena belakangan banyak ulama-ulama yang ditunggangi. Banyak ulama-ulama yang ulama-ulama yang nakal, ulama-ulama yang culas. Yattakhiduna adyanahum tijaratan. Dia menjadikan, kata Rasul, ciri-cirinya ulama-ulama su itu apa? Yattakhiduna adyanahum. Dia menjadikan agamanya itu tijaratan, perniagaan. Bahkan ya kan, wa yabi'una, dia jual agamanya itu ila umara'i zamanihim, kepada siapa? Kepada mereka-mereka, pemimpin mereka di zamannya. Itu artinya ingin saya tutup di akhir bahwa kita kehilangan legalitas, kehilangan kebenaran,
tertutupi dengan keculasan, dengan alasan kita ditunggangi, keterpaksaan, bisa tobat nantinya, sehingga hilanglah ketajaman, kecerdasan otak kita, hilanglah ketajaman, kecerdasan hati kita, sehingga 2 ditambah 2 harusnya 4. Kita bilang 2 ditambah 2 adalah 22. Inilah menjadi bagian pemikiran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir saya tutup begini. Yang saya juga berharap dan Ustaz Firman juga berharap ini tadi kelewatan itu dia. Nah ini tetap gambar ini kita masukin, teman-teman pastinya sangat ingin punya kendaraan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering-sering dekat dengan Ustaz Firman, sering-sering kita ingat dengan duafa, sering-sering kita ingat makan, ingat orang kayak Nabi Daud. Ya Muhammad, ya Daud, wahai Daud, ida akalta, kalau kamu makan fadhkuril ja'i, ingatlah orang yang lapar. Nah, sering-sering kita ngajak makan, sering-sering kita kemudian ingat orang duafa, sering-sering harta kita ini kemudian kita berikan kepada orang lain, sehingga insya Allah mencerdaskan hati dan otak kita. Laksana sapi tadi yang kemudian memberikan pelajaran meskipun bukan pada orang yang akil balik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Akhirnya saya ucapkan wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'a lima jarah lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Usikum manasib Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ceritanya di bagian terakhir sih di kajian kita siang hari ini. Saya yakin masih banyak yang mau nanya ini ya kan, tentang sapi. Ini udah jam 13.30 ini. Gimana Bang Pomo, cukup ya? Hah? Luar biasa nih. Baik Ustaz, ada yang penasaran nggak? Satu aja kalau nggak ada penasaran. Nggak ada ya? Suruh banyak yang penasaran nih. Ustaz tadi yang sebelum itu tuh cuma ini aja. Ya. Mudah-mudahan mewakili yang lain kali ya. Tentang harga tadi tuh Ustaz ya. 30. Ya. Itu di mana Ustaz ya? Kan bukan di surat Al-Baqarah. Oh bukan, ya. Bukan. Itu bukan. Penafsiran dari yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh. Juga beberapa tafsiran dari misalnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang memaparkan bahwa ada dialog di situ, bahwa sapi itu begitu luar biasa menyolok mata dan akhirnya menjadi primadona, dan di situ mengukur mi'yarul akidah, mi'yarus syariah, bagaimana kita berakidah untuk tetap ingat kepada Allah, kemudian syariah tidak melanggar aturan maknya, harus masyurah, harus ngomong, harus ada musyawarah, ya kan. Nah itu kira-kira saat itu. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa sebenarnya memang. Aduh, sayang waktu memang terbatas ya. Tapi nggak apa-apa, insyaallah Allah tetap memberikan satu keutamaan buat kita yang hadir pada siang hari ini, insyaallah. Ya, ilmu kita bertambah ya, kisah-kisah yang boleh jadi ada yang baru dengar kali ini, atau mungkin ada yang pernah dulu tapi kisahnya belum lengkap gitu kan. Alhamdulillah hari ini banyak pelajaran dari kisah sapi ini ya, yang Allah gambarkan di surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 73 ya. Jadi teman-teman bisa buka dan juga bisa buka tafsirnya, buka akhir tadi atau mungkin tafsir yang lain, insyaallah mudah-mudahan bisa menambahkan pemahaman kita. Sekali lagi terima kasih kepada guru kita Ustaz Dr. Ahmad Rojali MA yang sudah berkesempatan hadir dan memberikan taujih nasihat kisah-kisahnya di siang hari ini, dan juga buat teman-teman yang lain. Kemudian kita akan ketemu lagi di lain kesempatan.
Dari saya cukupkan insyaallah. Dan tadi juga pesan-pesan terakhir, sering-seringlah bergaul ya, mengambil kesempatan bersama orang-orang duafa dengan wasilah berbagi sedekah gitu kan, atau ngajak makan orang-orang duafa, atau juga boleh ngajak teman-teman yang lain yang gajinya belum keluar gitu kan. Nah belum bengong, gajiku belum keluar gitu kan, banknya beda, ajak makan dah, insyaallah terjadi fadilah, terjadi hasilnya berkah Allah turun, jadi insyaallah. Amin. Baik, itu saja masa pagi ya, betul. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustaz. Baik, itu saja. Kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum Ustaz. Jazakumullah khairan. Terima kasih semua. Terima kasih ya. Sama-sama. Pamit Ustaz ya. Syukran ya. Ya. Khair barakallahu fiik. Luar biasa nih. Gunung Fitra Medan, gimana kabar?